Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi belajar tentang Surah Nabawiyah di part ke-9 ya, tentang raja-raja di Syam. Pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Quda'ah juga ikut berpindah dari berbagai daerah di pinggiran Syams dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan, di antara mereka adalah Bani Taj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Al-Duja'amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab, sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Untuk itu, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Ad-Daja'amah, bangsa Romawi yang mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabala bin Al-Ayham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Lanjut ke Imarah di Hijaz. Ismail alaihissalam menjadi pemimpin Mekah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudad bin Amr al-Jurhumi, maka kepemimpinan Mekah beralih ke tangan-tangan Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasor. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya saat Bukhtanasor berperang melawan bangsa Arab di Zatur Ag, pasukan bangsa Arab saat itu tidak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Bukhtanasor II tahun 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syams. Setelah tekanan Bukhtanasor mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Mekah. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Mu'annah dan melahirkan Nizar. Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Marzahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah, maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Haris bin Mudad Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Mekah. Tentang hal ini Amr berkata di dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat ke sofa. Tiada juga orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana.
menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihi salam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi. Sementara keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakr. Hanya saja kabilah-kabilah Mudor juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu satu, menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina yang boleh dilakukan setelah Bani Ghaus bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudhar yang disebut Saufa. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah ada seorang dari Saufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufa berada di antara dua sisi Aqabah dan tak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat. Setelah orang-orang Saufa musnah, tradisi dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. 2. Pelaksanaan Ifaldah bertolak dari Juma' ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sedangkan di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubisyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Hubba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Maka dia dikawinkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy yang akhirnya membawa Quraisy menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini, yaitu setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail. Maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. Yang ketiga, sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya Hubba sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghibshan al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubba. Maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay membeli kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibshan yang ia tukar dengan 1 geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu. Maka mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah. Dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Sufah berbuat semaunya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah, Bani Khuza'ah dan Bakar siap menghadang
di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Ia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka di antara atau dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus dapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki Azazakh, orang yang menyimpang.